Nah, Bapak Ibu sedaya, untuk fikih Ramadan kita sedapatnya saja nggih. Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Karena fikih Ramadan itu cukup panjang. Yang pertama, kita bahas keutamaan Ramadan secara garis besar. Karena secara umum jenengan sudah paham. Kata Rasulullah, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul nar wa syufidatis syayatin." Yang pertama, Ramadan datang, maka dibukalah pintu surga. Maksudnya apa? Dibuka pintu surga maksudnya apa? Lebih mudah orang masuk surga. Maksudnya, ketetapan atas orang masuk surga itu lebih mudah pada bulan Ramadan. Kemudian baghulikot abwabun nar, ditutup pintu neraka. Artinya susah orang masuk neraka pada bulan itu. Wasyufidatis syayatin, dibelenggulah setan-setan. Dalam riwayat lain dikatakan marorotus syayatin, bos-bosnya setan yang dibelenggu. Kroco-krocone masih berkeliaran. Bos-bosnya diikat niku lah rada-rada mending. Ono sing isih ngeyel ning kan ya mending timbang nek bose ora diiket. Makanya dikatakan di satu riwayat marorotu syayatin, bosnya setan dibelenggu. Hadis yang kedua adalah kata Rasulullah, wa yunadi munadin. Ada yang menyeru. Ada yang menyeru, wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang senang berbuat kebaikan, semangatlah. Gitu. Ya baghiyal syarri aksir. Hai orang-orang yang suka berbuat keburukan, berhentilah. Makanya di bulan Ramadan pasti ada perasaan ingin beribadah lebih banyak, toh? Gimana? Karena memang ada seruan seperti itu. Maka secara normal di bulan Ramadan itu orang pasti lebih semangat beribadah. Yang suka maksiat pun rodo hati-hati, rodo tahan-tahan. Karena memang ada seruan seperti itu kata Rasulullah. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil ya baghiyal syarri aksir. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyampaikan atakum Ramadan sahrun mubarak. Telah datang bulan Ramadan kepada panjenengan, bulan yang penuh berkah. Artinya apa bulan penuh berkah? Isinya kebaikan itu berkah. Intinya bulan Ramadan oke kebaikan. Sing mau neora takjil. Enteng, dibuat enteng sama Allah itu. Kemudian maka karena atakum Ramadan sahrun mubarak, Rasulullah pun yang seorang rasul sekalipun disifati karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadanas, adalah orang yang sangat suka bersedekah. Wa kana ajwad mayakun fi Ramadan, dan Rasulullah lebih-lebih lagi banyak sedekahnya di bulan Ramadan. Dasarnya wong wis seneng sedekah. Tambah-tambah di bulan Ramadan lebih-lebih seneng sedekah. Karena apa? Atakum Ramadan sahrun mubarak. Inilah dilajengaken nggih, Bu. Karena kalau nggak diselesaikan ini juga eman-eman. Nanti ngirit untuk yang pertemuan ke depan biar selesai untuk fikih Ramadannya. Rasulullah Muhammad SAW melarang puasa sebelum Ramadan. Dalam satu riwayat, idzan tasofa Sya'ban fala tasaumu. Jikalau sudah lewat separuh di bulan Sya'ban, tanggal 16 Sya'ban, maka jangan puasa. Ini riwayatnya dari Abu Hurairah di dalam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini. Jangan kau dahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Paham nggih? Ada kecualinya, kecuali rojulun, seorang laki-laki, kana yasumu yauman falayasum, kecuali orang yang sudah biasa puasa Senin Kemis, Daud, enggak apa-apa, sampai 1 hari sebelum Ramadan pun silahkan. Ini nek wong sing ora biasa puasa, bar separuh bulan Sya'ban iku nggih pun mandeg. Nggih. Halah Mas wong biasanya ora puasa, kon aja puasa. Ini bagi orang yang semangat banget puasa nih. Orang tahu puasa, delalayap nyaur. Wis bulan Sya'ban. Maka setelah tanggal 16 kalau memang nggak biasa puasa ya jangan. Kenapa? Di antara tujuannya adalah agar puasa Ramadan menjadi lebih istimewa. Nggih. Bisa dipahami nggih? Ini salah satu fikih yang harus dengan pahami. Kemudian
Ada satu keterangan yang masya Allah harus kita perhatikan ketika Rasulullah menyampaikan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulul lailah. Ini jangan perhatikan betul. Demi Allah, Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, yang demikian itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Ini sekaligus dalil yang menunjukkan bahwa hadis yang sering dipakai oleh para penceramah yang dalam tanda kutip belajarnya kurang maksimal sehingga menyampaikan hadis yang kadang-kadang dhaif meskipun maknanya benar, bahkan sebagian menyampaikan hadis yang palsu atau mungkar. Di sini dikatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulul lailah. Allah memiliki orang-orang yang dikeluarkan atau dikeluarkan dari neraka, kemudian ini terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Berarti hadis yang mengatakan awalu syahrul Ramadan rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu itkum minanar itu enggak benar. 10 hari pertama rahmah, ini kan terkenal banget hadisnya. Terkenal pol. 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah ampunan, 10 hari ketiga itkum minanar, lepas dari api neraka. Hanek ngono wong sing mati di awal bulan Ramadan rung itkum minanar dong. Orang mati hari ke-7 belum dapat maghfirah, belum itkum minanar. Padahal rahmat, maghfirah, itkum minanar sejak malam pertama sampai terakhir berdasarkan walillahi utaqa'u minanar wa dzalika kulul lailah semuanya. Nah, maka para ulama menyebutkan, jenengan bisa lihat di website sekarang sudah terbuka, baik websitenya NU online, baik websitenya orang-orang Salafi atau dari Muhammadiyah atau dari Persis, sama terkait dengan hadis ini nih. Sama pendapatnya. Hanya saja kadang-kadang banyak penceramah yang kurang belajar sehingga ini jadi andalan ini kalau ceramah. Saya dulu waktu sering ikut pengajian gitu, ini sering jadi andalan, padahal ini keliru. Diriwayatkan di Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Menurut Al-Suyuti bermuara satu sumber sanad atau madar, yaitu Ali bin Sa'id bin Ja'dan yang divonis oleh para ulama sebagai orang yang dhaif ketika meriwayatkan hadis, karena ada Ali bin Sa'id bin Ja'dan. Orang yang meriwayatkan dari Ali bin Sa'id adalah Yusuf bin Ziyad. Sementara Yusuf bin Ziyad divonis dhaif jiddan, dhaif banget. Gitu. Makanya menyikapi seperti ini bagaimana? Kalau terpaksanya disampaikan, jangan katakan qala Rasulullah maksudnya. Jenengan boleh saja menyampaikan itu, tapi jangan disandarkan ke Rasulullah maksudnya. Jangan disandarkan ke Rasulullah. Karena itu bukan perkataan Rasulullah. Nah, ini harus diperhatikan. Sehingga semangat kita itu sejak malam pertama, bukan nunggu 10 hari terakhir yang itkum minanar. Nek ngono sing mati tanggal 15 urung itkum minanar. Mesak gitu, pun poso 15 dino lah kok urung dapat belum dapat itkum minanar. Baru dapat rahmat, baru dapat separuh maghfirah, belum itkum minanar. Nah, ini jangan perhatikan nanti ketika bulan Ramadan sejak malam pertama jenengan sholat tarawih sudah semangat, jangan nunggu pertengahan, jangan nunggu akhir karena alasan ini tadi. Kemudian para sahabat meminta kepada Allah untuk disampaikan di bulan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang. Ini sudah tinggal 2 bulan ya. Berarti jenengan tinggal 1 bulan gimana nih plus minus. Jenengan minta dari sekarang. Kalau belum, apa doanya? Ada sebagian doa yang pakai Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ini meskipun kualitas hadisnya dhaif, tapi kalau mau diamalkan silahkan karena kontennya benar. Tetapi kalau ditanyakan apakah ini kuat, dhaif hadisnya. Tapi kalau jangan mau pakai silahkan. Kemudian ada hadis yang sahih gimana kok? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doanya. Nah, enggak mungkin dihafal sekarang karena waktunya pendek.
Hanya saya sampaikan saja. Kemudian ingat-ingat, ketika Rasulullah menyampaikan Sakia Abdul adraka Ramadan fansalakho falam yukfar lahu. Sungguh celaka orang yang didatangkan Ramadan kepada dia, adraka Ramadan fansalakho, dia ikut Ramadan, falam yukfar lahu, tapi akhirnya diampuni. Na'udzubillah. Maka kita sepanjang bulan Ramadan sejak malam pertama sudah harus start, karena kulul laila, semua malamnya itu ya rahmat, ya maghfirah, itqu minan nar. Dengan meninggal di tanggal 9 Ramadan, insya Allah juga sudah dapat rahmat, maghfirah, itqu minan nar. Tidak harus menunggu akhir Ramadan. Tidak harus menunggu pertengahan Ramadan untuk dapat maghfirah. Kemudian tentang tanggal 1 Ramadan kita tunggu yang berwenang saja. Kalau mau dibahas, jadi saya kira tidak terlalu penting. Ada ruqyah, ada hilal, ada hisab. Ruqyatul hilal sama hisab itu masing-masing ada dasarnya. Kemudian niat puasa wajib maka di malamnya. Enggak boleh niat puasa wajib kok pagi-pagi sudah lewat fajar. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah jenengan asal belum dahar setelah fajar, kemudian jenengan niat puasa di tengah-tengah, silahkan. Rasulullah suatu ketika datang ke Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, adakah makanan untuk dimakan pagi ini?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Enggak ada ya Rasulullah." "Idzan ana shaim." Kalau begitu saya puasa. Berarti Rasulullah niat puasanya kapan? Pagi-pagi. Tetapi tidak dengan puasa wajib, puasa Ramadan. Jenengan wajib menetapkan niat di malam harinya. Apakah harus dilafadzkan? Tidak. Niat adanya di dalam hati. Ning saya yo enggak menyalahkan kalau ada orang yang melafadzkan. Jangan bertengkar gara-gara si jenis lafadz, si jenis ora. Tetapi kalau jumhur ulama baik yang melafadzkan maupun yang tidak, sama pendapatnya bahwa niat itu dalam hati. Bentuknya apa contohnya? Jenengan mempersiapkan makanan untuk sahur, itu sudah niat namanya. Jenengan sudah niat itu. Ketika jenengan, "Bu, sahurnya nggo apa?" Lah itu sudah niat namanya. Apalagi jenengan sahur, otomatis sudah lebih dari niat. Dah niat sudah, kemudian jenengan sholat tarawih. Sholat tarawih. Saya tidak akan bahas detail. Saya sampaikan yang paling pokok diantaranya adalah baik yang 11 maupun 23. Yang penting jenengan sholat tarawih rampung bareng imam. Ini catatan penting ini. Jangan sampai jenengan berhenti ketika imam hendak witir, kemudian jenengan witir sendiri. Kalau itu yang dilakukan, jenengan kehilangan keutamaan man shola ma'al imami hatta yansorif, sing sinten kemawon sholat bersama imam hatta yansorif, sampai rampung witir, kutibalahu sholat lailakulah, maka dicatatkan bagi dia sholat semalam suntuk. Syaratnya apa? Jenengan sholat rampung witir ma'al imami, bersama imam. Ini kenapa saya tekankan, karena banyak di masjid-masjid tertentu orang ingin nambah tahajud sendiri nanti malam, kemudian setelah 8 rakaat atau setelah 20 rakaat dia berhenti berdiri, kemudian dia pulang. Ketika ditanya, "Mas kok jenengan kondur?" "Iya, saya mau nambah sendiri nanti malam, maka saya witirnya nanti." Yang betul itu jenengan tetap ikut witir, jenengan sholat malam lagi nanti nggak apa-apa, sampai 100 rakaat, 200 rakaat silahkan, tanpa witir lagi. Karena la witroni fil lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Witir itu artinya ganjil, bukan penutup. Nek ping pindho telu-telu dadi 6 rasido ganjil. Ini penting catatan buat jenengan ya. Makanya man sholat, barang siapa sholat ma'al imami, bersama imam, hatta yansorif, sampai selesai bersama imam, kutibalahu, dicatat bagi dia pahala shollu lailakulah, sholat semalam seuntuk. Timbang jenengan kondur nambah sendiri dibandingkan yang ini, Masya Allah, jenengan sudah tertulis sholat semalam suntuk. Maka ini jenengan perhatikan betul kaitan dengan tarawih. Nah, saya kira catatan tarawih itu. Kemudian yang berikutnya tentang sahur. Sahur
itu sebagian ulama sampai mengatakan andai tidak ada ijma yang mensunahkan sahur, maka kami termasuk yang akan mewajibkan sahur saking banyaknya keutamaan sahur. Maka sahur itu jangan disepelekan, Pak. Aku kuat, awakku kuat terus sahur ora apa-apa. Bukan masalah kuat dan tidak kuat. Ini masalah barokah. Masalah berkah di dalamnya. Satu saya sampaikan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Kata Rasulullah, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah. Barokah jrentretannya panjang banget. Kajian tentang barokah itu butuh waktu berjam-jam. Intinya Rasul menyampaikan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur ada barokah. Kemudian Rasul menyampaikan tasaharu walau jur'atan minal ma'. Sahurlah kalian walau meskipun jur'atan minal ma', hanya seteguk air. Jenengan tangi kok wis keri mung karek sak menit wis ora sempet ndahar napa-napa. Jur'atan minal ma', walau jur'atan, meskipun hanya seteguk air, jenengan sahur karena jenengan terhitung barokah. Jadi jangan disepelekan persoalan sahur. Kemudian al-faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akhlatus sahur. Yang membedakan puasanya kami muslimin dengan ahlal kitab, orang Nasrani dan Yahudi, adalah makan sahur. Mereka tidak makan sahur. Maka sahur itu penting sekali. Penting sekali. Kemudian Sa'id bin Sabit menyampaikan tasaharna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana buka bersama ada, maka sahur bersama pun sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu tahun lalu itu di Timur Dia ada waktu-waktu sahur bersama, meskipun hanya seminggu sekali, menegakkan atau menghidup-hidupkan sunnah. Sampai kapan kita dahar sahur? Sampai datang waktu fajar, sampai adzan. Apa dasarnya? Adalah surah Al-Baqarah ayat ke 187. Wa kulu wasrobu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajri. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam. Maksudnya iki ketok genah, yaitu fajar. Nah, ada perkecualian. Ini memang ada ulama yang mengecualikan tentang bolehnya kita melanjutkan dahar sahur, minum sahur lebih tepatnya ketika kita sudah mendengar adzan. Tetapi pendapat empat mazhab lebih cenderung kepada pokoknya wis adzan mandek sama sekali. Ada yang menyampaikan idza sami wahadukum nidaa, ketika jenengan mendengarkan adzan, wal ina'u ala yadihi, kemudian jenengan pegang sesuatu di tangan panjenengan, fala tad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai selesai hajatnya, maksudnya dicekal itu rampung maksudnya. Tapi sekepidah malih jangan menyengaja-nyengaja seperti itu. Kepaksane kaya ngono ki mungkin terakhir kuwi minum glek udah. Tapi saya lebih cenderung pendapat yang yos mandek karena ayat lawannya Al-Baqarah 187. Kemudian sahur artinya akhir waktu. Berarti nek sahur menjelang fajar, menjelang adzan. Jangan jam 1 malam sahur. Ini namanya makan malam namanya. Barokahnya di akhir waktu. Kalau buka barokahnya di awal waktu. Nek sahur barokahnya di akhir waktu. Maka jangan jenengan membiasakan jam loro tanggung iki madang wae. Wae iki jenenge makan malam gitu. Nggih. Kemudian waktu berkah. Sahur adalah waktu berkah. Allah turun ke langit bumi. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur maka banyak-banyaknya beristighfar. Nah, ini yang disampaikan malam hari ini terkait dengan Ramadan, mungkin baru sedikit karena keterbatasan waktu. Ini sudah lewat nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya lebih detail lagi insyaallah. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.